Salam Pramuka. Mari belajar tentang sejarah singkat masuknya kepanduan, atau kepramukaan di Indonesia. Gerakan pendidikan kepanduan di tanah air sudah muncul sejak zaman Hindia Belanda. Pada 1912, dimulai latihan sekelompok pandu di Batavia, nama Jakarta pada masa penjajahan Belanda, yang kemudian menjadi cabang dari Nederlandse Padvindersorganisatie, atau NPO. 2 tahun kemudian cabang tersebut disahkan berdiri sendiri dan dinamakan Nederlands Indische Padvindersvereniging, NIPV, atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Lahirnya Javaanse Padvindersorganisatie atau JPO. Pada saat itu, sebagian besar anggota NIPV adalah pandu-pandu keturunan Belanda. Namun, pada tahun 1916 berdiri suatu organisasi kepanduan yang sepenuhnya merupakan pandu-pandu Bumiputera atau putra keturunan Indonesia asli. Adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VII, pemimpin Keraton Solo yang membentuk Javaanse Padvindersorganisatie atau JPO. Setelah itu muncul organisasi kepanduan berbasis agama, kesukuan dan lainnya. Antara lain adalah Padvinder Muhammadiyah, Hizbul Wathan, Nasionale Padvinderij, Syarikat Islam Afdeling Pandu, Kepanduan Bangsa Indonesia, Indonesis Nasionale Padvindersorganisatie, Pandu Indonesia, Padvindersorganisatie Pasundan, Pandu Kesultanan, El Hilal, Pandu Ansor, Al-Watoni, Tridharma Kristen, Kepanduan Asas Katolik Indonesia, dan Kepanduan Masehi Indonesia. Keikutsertaan pada kegiatan Jambore Sedunia. Pada kegiatan Jambore Sedunia tahun 1933 di Hungaria, kepanduan Hindia Belanda hanya sebatas pada kunjungan delegasi kecil untuk menyaksikan kegiatan akbar tersebut. Namun pada Jambore Sedunia tahun 1937 di Belanda, ikut pula kontingen pandu Hindia Belanda yang terdiri dari pandu-pandu keturunan Belanda, Bumiputera khususnya dari Batavia dan Bandung, lalu dari Pandu Mangkunegara, dari Ambon, dan sejumlah pandu keturunan Tionghoa dan Arab. Sementara itu di dalam negeri, kegiatan perkemahan dan jambori kepanduan juga diadakan di sejumlah tempat. Di antaranya pada 19 sampai 23 Juli tahun 1941 di Yogyakarta berlangsung All Indonesian Jambori atau Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore seperti yang sering kita lihat sekarang ini. Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Pada 27 sampai 29 Desember tahun 1945 berlangsung Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Surakarta. Kongres tersebut menghasilkan Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Namun, ketika Belanda kembali mengadakan agresi militer pada 1948, Pandu Rakyat dilarang berdiri di daerah-daerah yang sudah dikuasai Belanda. Hal tersebut memicu munculnya organisasi lain, seperti Kepanduan Putera Indonesia (KPI), Pandu Puteri Indonesia (PPI), dan Kepanduan Indonesia Muda (KIM). Munculnya Perkindo. Pada perkembangannya, Kepanduan Indonesia kemudian terpecah menjadi 100 organisasi yang tergabung dalam Persatuan Kepanduan Indonesia Perkindo. Namun, jumlah perkumpulan kepramukaan di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah anggota perkumpulan. Selain itu masih ada rasa golongan yang tinggi, sehingga membuat Perkindo menjadi lemah. Untuk mencegah hal itu,
Presiden Soekarno bersama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang saat itu merupakan Pandu Agung, menggagas peleburan berbagai organisasi kepanduan dalam satu wadah. Perkindo diganti namanya menjadi Pramuka. Hal itu pertama kali diungkapkan Presiden Soekarno ketika mengunjungi perkemahan besar Persatuan Kepanduan Putri Indonesia di Desa Semanggi, Ciputat, Tangerang, pada awal Oktober tahun 1959. Presiden kemudian juga mengumpulkan tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan di Indonesia. Seluruh organisasi kepanduan yang ada, dilebur menjadi satu dengan nama Praja Muda Karana atau disingkat menjadi Pramuka. Presiden menunjuk panitia terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Prijono, Aziz Saleh, Ahmadi, dan Muljadi Jojo Martono. Hari Tunas Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka tersebut diawali dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Pada tanggal 9 Maret tahun 1961 diresmikan nama Pramuka dan menjadi Hari Tunas Gerakan Pramuka. Hari Permulaan Tahun Kerja. Pada tanggal 20 Mei tahun 1961, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka dan momen tersebut dikenal sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada tanggal 20 Juli tahun 1961, para wakil organisasi kepanduan Indonesia mengeluarkan pernyataan di Istana Olahraga Senayan, untuk meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka. Sehingga disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Hari Pramuka. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat luas dalam suatu upacara di halaman Istana Negara. Ditandai dengan penyerahan panji Gerakan Pramuka dari Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang juga menjadi ketua pertama Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Panji itu lalu diteruskan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kepada suatu barisan defile yang terdiri dari para pramuka di Jakarta, dan dibawa berkeliling kota. Tanggal 14 Agustus itulah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka dan dirayakan oleh seluruh pramuka setiap tahunnya. Demikianlah sejarah masuknya kepanduan dan terbentuknya Gerakan Pramuka di Indonesia. Semoga bermanfaat, dan salam Pramuka.